Kaisar Naga Abadi Chapter 181 Bahasa Indonesia. Bab 181, Bab 181 Sesuatu yang besar terjadi. Kamu datang ke Aula Macan Putih dan menyuruh kami tersesat. Bagaimana mungkin? Menyerang. Kita harus menjatuhkan Lu Ming dan memberinya hukuman terberat. Murid White Tiger Hall meraung. Namun, tidak ada yang bisa mendekat saat ini. Lu Ming, kamu sangat berani dan sombong. Kamu akan mati hari ini. Raungan panjang terdengar, dan tiga sosok bergegas mendekat seperti angin. Ketua tetua, tiga ketua tetua, Lu Ming pasti sudah mati. Seorang murid dari keluarga Duanmu berteriak. Kui Fang, kamu datang pada waktu yang tepat. Ayo serang bersama dan kalahkan Lu Ming, makhluk jahat itu. Duanmu Chao meraung kegirangan. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Lu Ming melolong panjang dan menyerang Duanmu Chao. Lu Yunxiong, sebaliknya, bersembunyi di balik Duanmu Chao karena ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lu Ming benar-benar berani menyerang Aula Macan Putih dan membunuh lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik alam Grandmaster dalam satu gerakan. Bagaimana dia bisa begitu berani? Pada saat ini, meskipun dia berada di The White Tiger Hall, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Saat melihat Lu Ming menyerangnya, wajahnya menjadi lebih pucat dan dia mundur dengan panik. Ledakan. Tombak panjang di tangan Lu Ming berubah menjadi pilar yang menopang langit dan melesat ke arah Duanmu Chao. Brengsek. Karena Lu Yunxiong berada di belakangnya, dia tidak bisa mundur. Dia hanya bisa menguatkan dirinya untuk menerima serangan Lu Ming. Ketika dia bentrok dengan tombak panjang Lu Ming, tubuhnya gemetar seolah-olah dia tersengat listrik. Dia mundur lebih dari 10 langkah dan mengeluarkan seteguk darah. Cepat datang dan bantu aku. Duanmu Chao meraung kaget. Membunuh. Membunuh. Akhirnya, tiga ketua tetua The White Tiger Hall tiba. Tiga serangan mengerikan diluncurkan ke Lu Ming. Setelah itu, Duanmu Chao menyerang Lu Ming. 4 ahli alam master bela diri kelas 9 mengepung Lu Ming. Lu Ming melolong panjang dan auranya liar saat dia bertarung dengan 4 ahli master bela diri kelas 9 yang hebat. Energinya menyapu ke segala arah dan seluruh alun-alun menjadi hiruk-pikuk. Lu Ming bertarung 1 lawan 4, tapi dia tidak dirugikan. Pada saat ini, lebih banyak orang telah datang. Tidak hanya ada murid dari Aula Macan Putih, tetapi ada juga murid dari aula lain. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mulut semua orang terbuka lebar karena tidak percaya. Lu Ming benar-benar bisa bertarung 1 lawan 4 dan melawan 4 tetua-ketua master bela diri kelas 9. Ini sungguh sulit dipercaya. Berita penyerangan Lu Ming di Aula Macan Putih menyebar seperti api ke seluruh sekte pedang mistik. Vermilion Bird Hall, asrama Lu Ming. Saat ini, Pang Xi, Mulan, dan Feng Wu sedang duduk bersama di halaman. Mereka semua memasang ekspresi serius di wajah mereka, seolah-olah sedang berpikir keras. Itu semua salahku. Saya seharusnya mengikuti kakak laki-laki Lu Ming dan yang lainnya ketika mereka pergi mengejar suku Donyi. Itu semua salahku. Pang Xi mengepalkan tangannya begitu erat hingga urat di lengannya terlihat saat dia berbicara kesakitan. Batu besar, jangan konyol. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Dengan kultivasi Anda, bagaimana Anda bisa mengikuti mereka? Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kata Feng Wu. Namun, dari ekspresi sedihnya, terlihat bahwa dia sangat kesal. Lu Xuan dan Lu Ming, apakah dia benar-benar jatuh begitu saja? Feng Wu menghela nafas dalam hatinya. Saat pesawat runtuh, bahkan master seni bela diri pun tidak bisa lepas dari kematian, apalagi Lu Ming. Aku juga tidak ingin mempercayaimu. Mulan menghela nafas. Matanya dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan. Lu Ming, apakah hanya ini yang kamu punya? Apakah dia akan pergi begitu saja? Awalnya, saya mengira Anda akan tumbuh menjadi ahli yang hebat. Juga, aku masih berhutang hadiah padamu. Bagaimana kamu bisa pergi begitu saja? Mulan berpikir dalam hati. Juga, sial. Mulan mengertakkan gigi, matanya berkabut. Beberapa waktu lalu, sekte tersebut telah memberitahu keluarga Lu Ming. Dari yang saya tahu, satu-satunya kerabat dekat Lu Ming adalah ibunya. Dapat dikatakan bahwa Lu Ming adalah satu-satunya harapan dan kepercayaan ibunya. Kata Feng Wu. Begitu dia mengatakan itu, suasananya menjadi lebih khusyuk.
Kenapa kita tidak pergi ke rumah kakak laki-laki Luming bersama-sama dan mengunjungi ibunya? Aku tidak ingin dia terlalu sedih. Pang Xi menyarankan. Aku pikir juga begitu. Mari kita tinggal di kediaman Lu untuk jangka waktu tertentu dan menemani ibu Luming. Feng Wu juga mengangguk. Kalau begitu kita akan berangkat besok pagi. Kata Mulan. Saat ini, pintu halaman dibuka dengan kuat. Dua pria muda berlari masuk, terengah-engah. Pang Xi, ya, Penatua Mulan, senang sekali Anda semua ada di sini. Sesuatu yang besar telah terjadi. Kata seorang pemuda kurus dengan kepala penuh pria berotot. Bulls, kenapa kalian berdua terburu-buru? Apa masalahnya? Kenapa kalian berdua begitu cemas? Feng Wu bertanya dengan sedikit cemberut. Kedua pemuda ini adalah murid yang sama dengan Luming dan sangat akrab dengan Pang Xi dan yang lainnya. Lu Xuan, Luming. Itu Luming. Dia kembali. Bulls terengah-engah dan berteriak. Bang, bang, bang. Begitu dia selesai berbicara, aura Mulan dan Feng Wu meledak tak terkendali. Pada saat yang sama, mereka melompat dari tempat duduknya seolah-olah tersengat listrik. Apa yang kamu katakan? Kakak senior Luming sudah kembali. Luming yang mana? Mata Pang Xi terbuka lebar, dan dia hampir mengaum. Sementara itu, Mulan dan yang lainnya juga menatap Niu Huan dengan mata terbuka lebar. Mata mereka dipenuhi harapan yang tak terlukiskan. Tentu saja itu kakak laki-laki Luming. Dia menduduki peringkat pertama pada peringkat perunggu. Bulls sepertinya terpengaruh oleh ekspresi mereka dan juga meraung. Kakak senior Luming. Haha, itu benar-benar kakak senior Luming. Bulls, apakah kamu yakin tidak salah lihat? Pang Xi tertawa dan memegang erat bahu banteng. Tentu saja aku tidak salah. Tidak hanya kami berdua yang melihatnya, tetapi banyak rekan murid kami juga yang melihatnya. Kata pemuda lainnya, Luming, lari. Mulan mengepalkan tangannya erat-erat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya bergerak ke atas dan ke bawah saat mata indahnya berkedip karena sangat terkejut. Luming belum mati. Ini adalah berita bagus. Bulls, kenapa kamu berteriak bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi? Feng Wu bertanya setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Kakak senior Luming sedang menuju aula macan putih. Teriak banteng. Apa? Mulan dan dua lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Mulan bertanya dengan cemas. Aku tidak tahu. Kami hanya melihat kakak senior Luming mengendarai elang besar dan mengejar tetua Duan Mu Chao dari aula macan putih dan seorang pria bernama Lu Yunxiong. Saya mendengar kakak laki-laki Luming berteriak bahwa dia harus membunuh Lu Yunxiong. Duan Mu Chao juga berteriak bahwa kakak laki-laki Luming telah membunuh puluhan ahli dari keluarga Duan Mu. Setelah itu, kakak laki-laki Luming dan yang lainnya pergi ke aula macan putih, dan kami bergegas kembali. Kata banteng, Lu Yunxiong. Oh tidak, apa terjadi sesuatu pada keluarga Lu? Lu Yunxiong tahu tentang kematian Luming dan dia ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Lu. Ekspresi Mulan berubah. Dia sudah lama tinggal di kota angin berapi-api dan cukup akrab dengan urusan keluarga Lu, jadi dia bisa menebak situasi umumnya sekaligus. Ini buruk. Pasti terjadi sesuatu pada keluarga Lu. Mengetahui Luming, dia pasti akan membunuh Lu Yunxiong. Namun, jika dia pergi ke The White Tiger Hall, dia pasti akan mati. Aku akan meminta kakek untuk menyelamatkannya sekarang. Ekspresi Mulan sangat jelek. Setelah mengatakan itu, dia bergegas keluar. Dengan sekejap, sosoknya menghilang. Ayo pergi ke aula macan putih. Mulan, Feng Wu, dan yang lainnya juga bergegas menuju aula macan putih. Kaisar Naga Abadi Chapter 182 Bahasa Indonesia. Bab 182 melawan Grandmaster. Pada saat ini, tidak hanya Mulan dan yang lainnya, tetapi banyak murid dan tetua lainnya dari 4 aula juga bergegas ke aula macan putih ketika mereka mendengar berita tersebut. Di alun-alun The White Tiger Hall, Luming dan 4 ketua-tetua telah bertukar lusinan gerakan. Aura Luming adalah iblis, dan semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani dan kuat. Semakin banyak dia bertarung, semakin dia bisa menggunakan kekuatan jiwa binatang buas. Ledakan. Saat dia mengeluarkan tombaknya, salah satu ketua-tetua aula macan putih terlempar sambil batuk darah.
Mereka yang menghalangiku akan mati. Lu Ming melolong panjang dan menembakkan beberapa sinar tombak. Sinar tombaknya sangat mengejutkan dan sepertinya mampu menembus ruang angkasa. Bang bang bang. 3 sisanya dikirim terbang kembali, memuntahkan darah. Lu Yunxiong, giliranmu. Lu Ming melangkah keluar dan menyerang Lu Yunxiong. Targetnya adalah Lu Yunxiong sejak awal. Jangan, selamatkan aku. Ekspresi Lu Yunxiong berubah drastis. Dia berlari kembali dengan panik sambil berteriak. Hentikan dia. Lu Yunxiong adalah ayah mertua Tuan Muda Lin. Kita tidak bisa membiarkan dia mati. Duan Mu Chao dan 3 lainnya meraung dan menerkam Lu Ming. Serangan kekerasan menyelimuti punggung Lu Ming. Jika Lu Ming membunuh Lu Yunxiong, dia juga akan dibunuh. Mata Lu Ming berkilat tajam dan dia meraung, kalau begitu aku akan membunuh kalian dulu. Suara mendesing. Lu Ming berbalik dan menusukkan tombaknya ke belakang. Tombak itu secepat kilat. Semua orang hanya bisa melihat kilatan cahaya di langit. Puci. Darah berceceran di mana-mana, diiringi deru amarah dan keputusasaan. Tombak itu menembus perut Duan Mu Chao. Perut Duan Mu Chao bukanlah bagian yang vital, jadi dia masih hidup. Tidak, jangan bunuh aku. Jika kamu membunuhku, kamu juga akan mati. Duan Mu Chao berteriak kaget. Bahkan sekarang, kamu masih mengatakan hal seperti itu. Sungguh menggelikan. Mata Lu Ming dingin. Dia mengayunkan tombak panjangnya dan ki esensial yang kuat meledak. Duan Mu Chao menjerit nyaring. Kemudian, tubuhnya terkoyak-koyak. Darah, organ dalam, dan tulang berserakan di tanah. Ledakan. Kemudian, cahaya tombak meledak dan bentrok dengan 3 ketua-ketua lainnya. Di tengah ledakan dahsyat, Lu Ming dan ketiga ketua tetua mundur dengan cepat. Namun, arah mundurnya Lu Ming adalah arah larinya Lu Yunxiong. Ah! Lu Yunxiong melihat Duan Mu Chao telah terkoyak oleh tombak dan Lu Ming menyerangnya. Dia semakin ketakutan dan berteriak berulang kali. Makhluk jahat, kamu sedang mencari kematian. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari langit. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah perak. Niat membunuhnya sangat tajam saat dia terbang dari kejauhan. Seorang tetua berjubah perak. Tetua keluarga Duan Mu berjubah perak ada di sini. Haha, Lu Ming sudah mati. Lu Ming adalah seekor binatang. Dia baru saja menggabungkan jiwa binatang yang kuat ke dalam tubuhnya. Kalau tidak, tidak mungkin dia memiliki kekuatan tempur sekuat itu. Namun, sekuat apapun dia akan terbunuh hanya dengan satu tamparan dari tetua berjubah perak. Teriak murid White Tiger Hall. Penatua berjubah perak adalah posisi yang hanya bisa diambil oleh Grandmaster seni bela diri. Seorang Grandmaster seni bela diri juga dikenal sebagai Grandmaster. Seorang Grandmaster seni bela diri sudah bisa mendirikan sekte dan sangat kuat. Bahkan sebelum dia mencapai Lu Ming, tekanan mengerikan sudah menekannya. Ledakan. Kemudian, tetua berjubah perak itu mengayunkan telapak tangannya ke udara. Jejak telapak tangan yang kuat dan menakutkan diledakkan ke arah Lu Ming. Angin bersiul dan cetakan telapak tangan sangat mengejutkan. Tekanannya sekuat gunung, dan Lu Ming tidak bisa bergerak sama sekali. Apakah ini Grandmaster seni bela diri? Ini jauh lebih kuat dari alam master hebat kelas 9. Blokir, saya akan memblokirnya. Perisai kuno. Lu Ming meraung di dalam hatinya. Kekuatan jiwa binatang di tubuhnya beredar dengan liar. Sebuah perisai kuno mengembun dan muncul di depan Lu Ming. Perisai yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa binatang lebih kokoh dan kuno dari sebelumnya. Pada saat yang sama, tombak panjang Lu Ming menusuk dengan liar. Dalam sekejap, ratusan lampu tombak yang kuat ditembakkan ke depan. Ledakan. Telapak tangan tetua berjubah perak itu akhirnya tiba. Bang! Bang! Dalam sekejap, cahaya tombak Lu Ming hancur berkeping-keping dan meledak di udara seperti kembang api. Ratusan cahaya tombak tersapu dan cetakan telapak tangan terus bergerak maju. Lu Ming menggunakan langkah ketinggian dan mundur dengan cepat. Namun, dia masih terkena sidik jari. Dentang. Perisai kuno mengeluarkan suara getaran yang merdu. Perisai itu bergetar hebat, dan saat berikutnya, meledak. Namun, itu adalah keterampilan bela diri tingkat bumi, dan dioperasikan oleh kekuatan jiwa binatang, yang jauh lebih kuat daripada perisai yang dipadatkan oleh Zen Qi miliknya. Meskipun rusak, ia masih mengimbangi sebagian besar kekuatan telapak tangan. Namun, sisa kekuatan telapak tangan itu masih sangat kuat.
Lu Ming memblokirnya dengan tombaknya. Dengan suara keras, tubuhnya terdorong mundur ratusan meter dan dia memuntahkan seteguk darah. Jurang panjang muncul di bawah kakinya. Namun, dia masih berhasil memblokirnya. Sisi Gu, terengah-engah terdengar dari penonton. Lu Ming berhasil memblokir serangan telapak tangan dari sesepuh berjubah perak dan tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah seorang Grandmaster, Master bela diri kelas 9 yang hebat. Bahkan jika jumlahnya ratusan, mereka tidak akan bisa menandingi Grandmaster bela diri kelas 1. Namun, Lu Ming telah memblokirnya. Sungguh sulit dipercaya. Bang! Pada saat ini, tetua berjubah perak melompat turun dari langit dan menginjak tanah dengan keras. Tanah meledak dengan ledakan keras, dan sebuah lubang besar muncul. Dia adalah seorang lelaki tua berusia 60-an dengan rambut putih dan janggut. Pada saat ini, matanya penuh dengan niat membunuh dan sedikit kejutan. Dia melihat lebih dekat ke Lu Ming dan mencibir, ternyata dia telah mengintegrasikan jiwa binatang yang kuat ke dalamnya. Pantas saja dia punya kekuatan tempur sebesar itu dan bisa memblokir telapak tanganku. Minggir, saya ingin Lu Yun Xiong. Aku harus membunuhnya hari ini. Lu Ming berkata dengan dingin. Orang-orang di sekitarnya kembali terkejut. Apa yang dia maksud dengan berani? Ini adalah bagaimana dia berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada seorang Grandmaster. Konyol, seseorang dengan dingin menegur. Hahaha. Tetua berjubah perak dari keluarga Duanmu tertawa terbahak-bahak sebelum mencaci maki. Sekarang, kenapa kamu tidak berlutut, hancurkan kultivasimu, dan tunggu hukumanmu. Penatua berjubah perak berdiri di antara Lu Ming dan Lu Yun Xiong. Auranya sama mengesankannya dengan gunung. Lu Ming berada di bawah tekanan besar. Sepertinya aku harus menggunakan langkah terakhirku. Mata Lu Ming dipenuhi kegilaan. Jika dia ingin menjadi gila, dia akan menjadi gila sampai akhir. Dia memutuskan untuk bergabung dengan separuh jiwa Raja Iblis. Namun, energi yang terkandung dalam jiwa Raja Iblis benar-benar menakutkan. Dengan budidayanya saat ini, dia mungkin akan meledak. Bahkan jika dia memiliki garis keturunan pemakan jiwa, yang telah naik ke peringkat 6, dia tidak percaya diri. Namun, tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Bahkan jika dia mundur, keluarga Duanmu tidak akan melepaskannya. Hanya dengan bertarung dia bisa menemukan jalan untuk dirinya sendiri. Sepertinya kamu tidak bersedia. Jika kamu begitu keras kepala, biarkan aku berurusan denganmu, kamu kecil pemberontak. Penatua berjubah perak itu berteriak dan mengirimkan telapak tangannya lagi ke Lu Ming. Kekuatan telapak tangan ini lebih kuat dan menakutkan dari yang sebelumnya. Jelas sekali bahwa dia belum menggunakan kekuatan penuhnya di telapak tangan sebelumnya. Ayo, biarkan saya melihat betapa kuatnya seorang Grandmaster seni bela diri. Kegilaan di mata Lu Ming semakin kuat, dan ada rasa kegigihan yang kuat dalam kegilaannya. Jiwa binatang buas, gabungkan. Aduh, serigala perak raksasa muncul dan melolong ke langit. Seperti Raja 10.000 Iblis, aura menakutkan menyebar. Raja Iblis, jiwa Raja Iblis. Tetua berjubah perak dari keluarga Duanmu meraung marah. Kaisar Naga Abadi Chapter 183 Bahasa Indonesia. Bab 183, bergabung dengan jiwa Raja Iblis. Tetua berjubah perak dari keluarga Duanmu meraung, suaranya menggetarkan seluruh aula macan putih. Setiap orang yang mendengarnya terkejut melebihi kata-kata. Mata mereka membelalak saat menatap serigala perak raksasa di atas kepala Lu Ming. Astaga, ini sebenarnya jiwa Raja Iblis. Semua orang terkejut. Raja Iblis, eksistensi macam apa itu? Jika dia masih hidup, dia akan mampu menghancurkan sekte seperti sekte pedang mistik. Itu sangat kuat. Dengan lambaian tangannya, ia dapat membelah sungai besar, membelah gunung, dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Bagaimana Lu Ming mendapatkan jiwa dari keberadaan seperti itu? Lu Ming, apakah kamu ingin menggabungkan jiwa Raja Iblis? Kamu gila? Kamu mendekati kematian. Bagaimana kamu bisa menyatu dengan jiwa Raja Monster? Tetua berjubah perak itu meraung. Meleleh. Namun, tatapan Lu Ming sangat tegas saat dia dengan lembut mengucapkan satu kata. Aduh. Serigala perak raksasa melolong dan menyerang tubuh Lu Ming. Mengaum. Pada saat itu, Lu Ming meraung marah. Aura di tubuhnya meningkat tajam.
Sinar cahaya keluar dan kekuatan telapak tangan tetua berjubah perak itu hancur. Kemudian, tubuh Luming memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Bahkan rambutnya berubah menjadi perak. Rambut perak panjangnya menari tertiup angin. Saat ini, Luming tampak seperti iblis. Membunuh. Mati. Luming berteriak dan menusukkan tombaknya ke depan. Cahaya tombak putih keperakan meledak. Targetnya adalah tetua keluarga Duanmu yang berjubah perak. Kecepatannya sungguh luar biasa. Apa-apaan ini? Kenapa kamu tidak meledak? Tetua keluarga Duanmu yang berjubah perak meraung tak percaya. Bagaimana mungkin seorang guru bela diri kelas 2 yang hebat bisa menahan kekuatan jiwa Raja Iblis? Namun, dia tidak tahu bahwa Luming mampu melawan kekuatan brutal jiwa Raja Iblis karena garis keturunannya yang melahap roh. Namun, meski begitu, tekanan yang dialami Luming masih sangat besar. Kekuatan jiwa Raja Daemon terlalu kuat. Meskipun hanya setengahnya, itu memungkinkan kekuatan Luming meningkat dengan cepat. Dia menerobos ke ranah Master Seni Bela Diri dalam satu gerakan, memberi Luming kemampuan untuk bertarung dengan Master Seni Bela Diri untuk saat ini. Namun, kekuatan brutal ini telah menyebabkan luka serius pada tubuh Luming. Tulang-tulangnya mengerang seolah-olah akan patah kapan saja. Jika aku tidak membunuh Lu Yunxiong, aku tidak akan meledak. Karena kamu mencoba menghentikanku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Luming melolong panjang. Auranya seperti pelangi. Dia bergerak dan menginjak udara, menuju ke arah tetua berjubah perak. Jadi bagaimana jika kamu menyatu dengan jiwa binatang buas? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa bersaing denganku? Saya akan membuat Anda memahami betapa naifnya Anda. Tetua berjubah perak dari keluarga Duanmu meraung dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, seluruh alun-alun diselimuti oleh tekanan yang tak terlukiskan. Ledakan. Kedua sosok itu bentrok di udara, menciptakan ledakan yang mengguncang bumi. Bang! Kemudian, sesosok tubuh mundur dengan panik. Tetua berjubah perak. Itu adalah tetua berjubah perak. Leluhur bela diri tingkat 1, kamu biasa saja. Luming tertawa keras. Auranya menjadi semakin menakutkan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tubuhnya berubah menjadi cahaya perak, menyerbu ke arah tetua berjubah perak. Ekspresi tetua berjubah perak itu sangat jelek. Dia hanya membaca tentang menggunakan tubuh seseorang untuk menyatu dengan jiwa binatang di buku-buku kuno. Dia tidak menyangka kekuatan itu akan begitu kuat sehingga bahkan dengan budidaya Grandmaster Seni Bela Diri tingkat pertamanya, dia tidak bisa menandinginya. Tahan dia. Selama aku bisa menahannya untuk sementara waktu, ketika ahli lain dari The White Tiger Hall tiba, Luming, kecil itu, pasti akan mati. Pikiran tetua berjubah perak berpacu saat dia mengertakkan gigi dan menyerbu ke arah Luming. Ledakan. Ledakan. Ada beberapa keributan berturut-turut. Semua orang hanya bisa melihat dua kilatan cahaya di langit. Mereka terus bertabrakan satu sama lain, meletus dengan suara gemuruh yang keras dan gelombang udara. Suara mendesing. Setelah lebih dari 10 gerakan, sesosok tubuh terbang mundur ratusan meter seperti ekor, meninggalkan jejak cahaya yang panjang. Saat cahaya menghilang, semua orang bisa melihat tetua keluarga Duanmu berjubah perak berdiri di udara, gemetar. Dia memuntahkan darah dan matanya dipenuhi syok. Di alun-alun, sulit untuk menggambarkan perasaan semua orang saat ini. Itu terlalu mengejutkan. Luming sebenarnya telah melukai seorang Grandmaster. Sungguh sulit dipercaya dan terlalu mengejutkan. Meskipun semua ini tampaknya terjadi perlahan-lahan, hal itu sebenarnya terjadi dalam waktu belasan napas. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Di tepi alun-alun, Lu Yunxiong sangat ketakutan hingga dia gemetar dan hampir menangis. Awalnya, ketika dia melihat tetua berjubah perak, dia berpikir bahwa dia akhirnya aman dan Luming tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Namun, Luming menyatu dengan jiwa Raja Iblis dan meledak, melukai tetua berjubah perak dalam satu gerakan. Dia hampir ketakutan setengah mati. Berlari. Kita harus lari. Luming, kecil ini, terlalu jahat. Lu Yunxiong meraung dalam hatinya. Dia berbalik dan berlari menuju puncak The White Tiger Hall. Lu Yunxiong, kamu tidak bisa lari. Suara dingin Luming terdengar. Dia bergerak dan berubah menjadi aliran cahaya, langsung muncul di atas kepala Lu Yunxiong. Ah! Lu Yunxiong menjerit ketakutan.
Dia melompat setinggi 10 meter dan berbalik untuk melihat Lu Ming. Lu Ming mengulurkan tangannya dan mengepalkan tinjunya ke udara. Telapak tangan perak mengembun di udara dan meraih Lu Yunxiong. Lu Yunxiong tidak bisa menahan diri sama sekali dan ditangkap oleh telapak tangan perak. Ark, jangan bunuh aku, tolong. Wajah tua Lu Yunxiong memerah saat dia dengan panik menusuk tangan dan kakinya dengan jarum sambil berteriak dengan marah. Lu Ming, lepaskan dia. Tahukah kamu siapa dia? Dia adalah ayah mertua Duan Mulin. Jika kamu membunuhnya, kamu akan mendapat masalah besar, tahukah kamu? Tetua keluarga Duanmu yang berjubah perak terbang mendekat dan berteriak. Bencana besar, hanya karena dia ayah mertua Duan Mulin. Lelucon yang luar biasa. Lu Ming tersenyum dingin. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan pada cakarnya dan suara retakan datang dari tubuh Lu Yunxiong. Tulang yang tak terhitung jumlahnya hancur dan Lu Yunxiong mulai menjerit kesakitan. Tidak, Lu Ming, jangan bunuh aku. Aku yang lebih tua darimu. Lu Yunxiong berteriak. Omong kosong. Lu Ming berteriak dingin, matanya dingin. Ayah. Pada saat ini, suara cemas terdengar dari langit. Lalu, seberkas cahaya terbang dari kejauhan. Mata Lu Ming berkedip dan dia melihat aliran cahaya. Ada dua sosok dalam cahaya itu. Salah satunya adalah Lu Yao. Orang lainnya adalah seorang pemuda berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia berpakaian hitam, dan dia tampan dan dingin. Aura menakutkan terpancar darinya. Seorang Grandmaster seni bela diri. Pemuda ini, yang terlihat berusia 17 atau 18 tahun, sebenarnya adalah seorang ahli top dalam bidang seni bela diri Grandmaster. Duan Mulin. Itu Duan Mulin. Dewaku. Dia terbang di udara. Dia berada di alam leluhur bela diri. Duan Mulin telah menerobos ke alam leluhur bela diri. Itu benar. Duan Mulin baru berusia 18 tahun. Seorang Grandmaster berusia 18 tahun. Ini terlalu menakutkan. Hanya ada sedikit dari mereka di sekte pedang mistik kita sejak zaman kuno. Lu Ming sudah selesai. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika mereka melihat pemuda ini. Duan Mulin. Mata Lu Ming bergerak. Yao, selamatkan ayah. Selamatkan ayah. Lu Ming ingin membunuhku. Mendengar suara Lu Yao, Lu Yunxiong sepertinya telah meraih sedotan terakhir yang menyelamatkan nyawanya sambil berteriak sekuat tenaga. Bas! Aliran cahayanya sangat cepat. Ia tiba dalam beberapa tarikan napas dan berhenti di udara tidak jauh dari Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 184 Bahasa Indonesia. Bab 184, Bab 184 Matahari dan Bulan Bersinar Bersama. Lu Ming, lepaskan ayahku. Lu Yao berteriak. Apakah menurut Anda mungkin untuk melepaskannya? Kamu masih naif seperti biasanya. Lu Ming tersenyum tipis. Lu Ming, kamu menerobos masuk ke Aula Macan Putih dan membunuh murid Aula Macan Putih tanpa alasan. Sekarang, kamu mencoba membunuh ayahku. Tahukah Anda seberapa serius kejahatan yang telah Anda lakukan? Cepat lepaskan ayahku. Lu Yao berseru. Dosa, lelucon yang luar biasa. Lu Yunxiong berkolusi dengan keluarga Duanmu untuk membunuh anggota keluarga Lu tanpa alasan. Dia bahkan mencoba membunuh ibuku. Sekarang, aku ingin membunuhnya. Kejahatan apa yang patut dipersalahkan? Lu Ming membantah dengan keras. Apa? Lu Yao terkejut. Jelas sekali, dia tidak tahu bahwa Lu Yunxiong telah pergi ke keluarga Lu. Namun, dia hanya sedikit terkejut sebelum dia kembali ke ekspresi aslinya dan berkata dengan dingin, saya tidak peduli. Lu Ming, lepaskan ayahku. Lu Ming, aku mohon padamu. Aku mohon padamu untuk membiarkanku pergi. Aku salah. Tolong tunjukkan belas kasihan. Lu Yunxiong berteriak. Yang jelas dia sangat takut. Tunjukkan belas kasihan. Haha, Lu Yunxiong, konyol sekali kamu mengatakan hal seperti itu. Apakah Anda menunjukkan belas kasihan kepada tetua inti keluarga Lu? Jika saya tidak tiba tepat waktu, apakah Anda akan menunjukkan belas kasihan kepada ibu saya? Suara Lu Ming menjadi semakin dingin. Lu Ming, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Sebaiknya kau biarkan dia pergi, lalu berlutut dan akui kesalahanmu. Ini adalah pilihan terbaik Anda. Kalau tidak, aku, Duan Mulin,
akan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Tangan Duan Mulin berada di belakang punggungnya. Auranya sangat mengejutkan saat dia berbicara dengan ekspresi dingin. Ekspresi angkuh terlihat di antara alisnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanku. Kamu pikir kamu siapa? Dunia ini begitu besar, dan ada begitu banyak orang jenius. Apakah dia mengira dia adalah orang nomor satu di dunia hanya karena dia memiliki sedikit kultivasi? Kamu hanya seekor katak di dalam sumur. Lu Ming memandang Duan Mulin dan memarahinya. Kerumunan di sekitarnya tercengang. Lu Ming sebenarnya mengatakan bahwa Duan Mulin adalah katak di dasar sumur. Mereka sudah berada dalam kekacauan. Apa yang baru saja Anda katakan? Ekspresi Duan Mulin menjadi gelap. Omong kosong. Aku akan membunuh Lu Yunxiong sekarang. Mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya. Petik 2. Lu Ming memarahi. Dia kemudian melihat ke arah Lu Yunxiong dan mencibir, "Baiklah, Lu Yunxiong, aku akan mengirimmu berangkat sekarang." "Tidak, tidak, jangan. Lu Ming, jangan. Aku tidak ingin mati, tolong." Lu Yunxiong berteriak dengan gila. Matanya dipenuhi ketakutan dan keraguan. "Tidak," Lu Yao berteriak. "Jangan berani." Duan Mulin memarahi. Bang! Lu Ming mencibir. Dia mengepalkan tangannya dan telapak tangan perak itu tiba-tiba tertutup. Dengan keras, Lu Yunxiong dibombardir dengan kekuatan besar dan meledak. Lu Yunxiong sudah mati. "Ayah!" Lu Yao menjerit. Dia kemudian menatap Lu Ming dan berteriak dengan marah, Lu Ming, aku ingin kamu mati dalam kematian yang mengerikan." Ledakan. Aura Duan Mulin menjadi semakin ganas. Wajahnya sangat suram, dan niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya tampak nyata. "Lu Ming, kamu telah membuat pilihan yang sangat bodoh." Suara Duan Mulin terdengar dingin. Dia melambaikan tangannya dan Lu Yao mendarat di tanah. "Mati." Kemudian, Duan Mulin berteriak dan menyerang Lu Ming. "Membunuh." Lu Ming juga berteriak dan menyerang Duan Mulin. Mereka sudah bergerak. Duan Mulin dan Lu Ming telah bergerak. Seseorang berteriak kegirangan. Duan Mulin adalah seorang jenius tiada taraf dengan bakat luar biasa. Dia telah membangkitkan garis keturunannya pada usia yang sangat muda dan tidak ada bandingannya sepanjang perjalanannya. Tidak ada seorang pun di kelompok usianya yang bisa menandinginya. Dia telah menekan para jenius dengan garis keturunan khusus dan dikenal sebagai salah satu dari 4 jenius besar sekte pedang mistik. Terlebih lagi, dia menduduki peringkat pertama di antara 4 jenius hebat. Dia mendapat terlalu banyak penghargaan di sekte pedang mistik dan diyakini sebagai seorang jenius yang akan melampaui Feng Wuji dalam waktu dekat. Adapun Lu Ming, dia baru bergabung dengan sekte pedang mistik selama lebih dari setahun, tetapi dia telah menciptakan banyak keajaiban. Raja pendatang baru telah memenangkan tempat pertama pada peringkat perunggu di tahun pertamanya dan telah memahami kekuatan ketika dia berada di ranah Master Prajurit. Sekarang, dia bahkan masuk ke Aula Macan Putih untuk keluarganya. Dia adalah orang yang melanggar hukum. Keduanya kini saling berhadapan, menarik perhatian semua orang. Siapa di antara mereka yang akan menang? Semua orang menatapnya. Ledakan. Akhirnya keduanya bertabrakan di udara. 2 sinar cahaya, 1 perak dan 1 hitam, bersinar di langit, memenuhi seluruh langit. Bas, bas. Kemudian, kedua suara itu terbang mundur ratusan meter. Dia jauh lebih kuat dari tetua berjubah perak itu. Mata Lu Ming berkedip. Duan Mulin baru saja menerobos ke alam leluhur bela diri belum lama ini, namun kekuatan tempurnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ahli alam leluhur bela diri tingkat 1 biasa. Dia jauh lebih kuat dari ahli biasa di level yang sama. Duan Mulin juga kaget. Setelah itu, membunuh. Keduanya menyerang ke depan pada saat bersamaan. Serangan mengerikan mengalir ke arah pihak lain dengan hiruk-pikuk. Ledakan. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lebih dari selusin gerakan. Mengaum. Tiba-tiba seekor macan tutul hitam muncul. Ia ditutupi petir dan memiliki tanduk di kepalanya. Garis keturunan. Itu adalah garis keturunan Duan Mulin. Banjir Azure Dragon Lightning Leopard adalah garis keturunan kelas 7. Dikatakan bahwa ia memiliki garis keturunan naga banjir dan sangat kuat. Seseorang berteriak. Tebasan pedang guntur matahari yang hebat. Duan Mulin mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan meraung.
Dia menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang yang tak berujung muncul dan mengembun menjadi matahari yang sangat besar. Matahari besar menggantung di udara dengan kekuatan tak terbatas. Itu membawa pancaran pedang yang menakutkan dan mengejutkan saat menyerang Luming. Keterampilan bela diri peringkat bumi, ini adalah keterampilan bela diri peringkat bumi. Seseorang berteriak, bulan serigala perak melolong. Mata Luming berkedip, lalu dia meraung keras, seperti Raja Serigala. Kemudian, serigala perak besar muncul. Serigala raksasa ini berukuran sebesar gunung. Ia melolong ke langit dan kemudian bulan purnama muncul di atas mulutnya. Bulan purnama memancarkan sinar tak terbatas yang melesat ke arah Duan Mulin. Ini adalah Abijna Raja Dasmon Serigala Perak. Itu terkandung dalam jiwa binatang dan Luming dapat menggunakannya untuk waktu yang singkat. Matahari dan bulan purnama bertemu di langit, meletus dengan gelombang udara yang tak ada habisnya. Dan EBSCP, dunia berada dalam kekacauan ketika energi melonjak ke segala arah. Di antara matahari dan bulan, seberkas cahaya melonjak ke langit, menciptakan lubang besar di awan putih. Semua orang memandang ke langit, tercengang. Mereka memandang matahari, bulan, dan kedua pemuda itu. Merusak. Duan Mulin meraung. Kamu masih jauh dari itu. Aku akan menghancurkanmu. Aduh, Luming melolong seperti serigala. Cahaya perak di tubuhnya begitu tebal hingga tampak nyata. Tekanan pada tubuh Luming semakin kuat, dan dia mulai mengeluarkan suara mendesis. Seluruh tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa seolah-olah terkoyak. Butir-butir darah halus bahkan merembes keluar dari pori-porinya. Namun, Luming tidak peduli sama sekali. Dia secara maniak mengaktifkan kekuatan jiwa binatang buas. Aduh, di langit, serigala perak seperti gunung melolong, dan bulan purnama menjadi lebih cemerlang. Ledakan. Matahari ditekan. Cahayanya dengan cepat meredup dan berada di ambang kehancuran. Ledakan. 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 Kemudian, dengan dentuman yang keras, matahari bergetar dengan cepat dan meledak. Tubuh Duan Mulin bergetar dan dia jatuh ke tanah seperti bola meriam. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan seteguk darah. Duan Mulin terluka dan dikalahkan. Terjadi keributan. Kaisar Naga Abadi Chapter 185 Bahasa Indonesia. Bab 185, Dekan dari dua halaman mengambil tindakan. Duan Mulin, si jenius yang tak tertandingi, telah menerobos ke ranah seni bela diri Grandmaster. Namun, dia masih dikalahkan oleh Luming. Dia dipukuli sampai muntah darah. Meskipun Luming telah menyatu dengan jiwa Raja Iblis dan itu bukan kekuatannya sendiri, ini masih cukup mengejutkan. Ini karena mampu menyatu dan menggunakan jiwa Raja Iblis adalah sebuah keajaiban tersendiri. Tidak mungkin orang biasa melakukan hal itu. Jenius apa yang tiada taranya. Kamu hanya anak nakal yang picik dengan sedikit prestasi. Aku akan membunuhmu sekarang. Luming melolong panjang. Tubuhnya terbungkus cahaya perak tebal saat dia menyerang Duan Mulin. Semua orang tercengang. Berani. Dia benar-benar berani. Luming sebenarnya ingin membunuh Duan Mulin. Harus diketahui bahwa Duan Mulin adalah harapan keluarga Duanmu. Dialah harapan kebangkitan keluarga Duanmu. Jika dia membunuh orang lain, masih ada penyangga, tetapi jika dia membunuh Duan Mulin, keluarga Duanmu pasti tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Namun, mata Luming dipenuhi tekad. Dia sangat ingin membunuh Duan Mulin. Ledakan. Bulan purnama berwarna perak memancarkan cahaya tak berujung. Setiap pancaran sinarnya seperti cahaya tombak yang melesat ke arah Duan Mulin. Luming, kamu berani. Tetua berjubah perak dari keluarga Duanmu mengabaikan lukanya dan menerkam Luming. Cahaya pedang yang menyilaukan dilepaskan, tapi menghilang segera setelah bersentuhan dengan cahaya bulan purnama. Penatua berjubah perak bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari gerakan ini. Dia memuntahkan darah dan dikirim terbang mundur. Luming terus menyerang Duan Mulin. Binatang jahat, beraninya kamu. Pada saat ini, teriakan nyaring tiba-tiba terdengar di langit dan bumi. Dengan teriakan ini, dunia bergemuruh ketika tekanan yang sangat kuat meledak di langit. Banyak murid dari 4 halaman dengan budidaya yang lebih lemah memuntahkan darah. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka jatuh ke tanah dengan pantat mereka. Kemudian, awan di langit bergulung dan sebuah tangan besar terulur dari awan,
meraih Luming. Kepala Sekolah Aula Macan Putih. Itu adalah Kepala Sekolah The White Tiger Hall. Seseorang berteriak. Ledakan. Kepala Sekolah White Tiger Hall terlalu kuat. Meskipun dia juga seorang Grandmaster bela diri, dia jauh lebih kuat daripada tetua berjubah perak atau Duan Mulin. Tangan besar itu masih berada di langit. Itu bergetar sedikit, dan kekuatan yang luar biasa kuat muncul dan meledak ke arah Luming. Bang! Bulan purnama perak itu seperti gelembung, menghilang tanpa suara. Serigala perak raksasa itu meraung dengan marah, tetapi ia juga roboh. Tubuh Luming bergetar hebat. Dia memuntahkan darah dan mundur dengan cepat. Namun, telapak tangan raksasa itu tidak berhenti. Ia terus menekan ke arah Luming dengan kecepatan yang sangat cepat. Luming sepenuhnya diselimuti oleh telapak tangan besar itu dan sulit baginya untuk menghindar. Duanmu Pojun, kamu adalah kepala sekolah, tapi kamu sebenarnya menyerang murid junior. Apakah kamu merasa malu? Pada saat ini, suara gemuruh datang dari selatan. Di saat yang sama, cahaya pedang melintasi kehampaan dan menebas tangan besar itu. Cahaya pedang bertabrakan dengan tangan raksasa itu dengan kekuatan yang tak tertahankan, langsung menghancurkan tangan raksasa itu menjadi beberapa bagian. Kemudian, ia terus terbang dan membelah awan di langit. Yan Lan. Raungan marah datang dari awan, dan kemudian cahaya pedang yang menakutkan menyala. Ledakan. Energinya menyapu dan awan menghilang, menampakkan sosok di dalamnya. Itu adalah kepala sekolah The White Tiger Hall, Duanmu Pojun. Dari selatan, sesosok muncul. Itu adalah kepala Vermilion Bird Hall, Yan Lan. Kepala sekolah kedua akademi saling berhadapan dari kejauhan. Aura mereka berpotongan, dan antara langit dan bumi, tekanan besar menyebar. Luming, kamu Beastris Jingan, aku akan membunuhmu. Di bawah, Duan Mulin meraung. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan auranya seperti setan. Niat membunuhnya begitu kuat hingga hampir terlihat. Dia telah disakiti oleh Luming di depan semua orang. Baginya, ini merupakan penghinaan besar. Dia harus membunuh Luming. Mengaum, raungan yang mengguncang bumi terdengar. Cahaya merah darah yang sangat pekat terpancar dari tubuh Duan Mulin. Kemudian, seekor naga banjir keluar dari tubuhnya. Naga banjir ini panjangnya lebih dari 10 meter. Ia memiliki tubuh ramping, 4 cakar di perutnya, dan sisik hitam di sekujur tubuhnya. Petir terus-menerus berenang di timbangan, dan aura seperti raja menyebar. Bagian yang paling menarik perhatian adalah ada 2 siklus meridian di tubuh naga air hitam. Siklus meridian ini tidak berwarna merah darah, melainkan perak. 2 cakra perak. Di tempat kejadian, hampir semua orang tercengang. Kemudian, mereka berteriak, garis keturunan tingkat raja, ini adalah garis keturunan tingkat raja. Dan itu adalah garis keturunan bangsawan peringkat kedua. Garis keturunan yang dibangkitkan Duan Mulin untuk kedua kalinya sebenarnya adalah garis keturunan bangsawan peringkat kedua. Ini terlalu mengejutkan. Sungguh monster. Dia memiliki kesempatan untuk menjadi raja bela diri. Kebanyakan dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Dalam proses seorang pejuang menerobos dari alam master bela diri kelas 9 ke alam leluhur bela diri, akan ada proses nirwana. Selama proses ini, seseorang dapat membangkitkan garis keturunan kedua dan jenis garis keturunan kedua. Secara umum, tingkat garis keturunan kebangkitan kedua akan lebih tinggi daripada yang pertama. Mengenai apakah skornya akan lebih tinggi atau lebih rendah, itu sepenuhnya tidak pasti. Itu tergantung pada potensi dan akumulasi individu. Ini adalah nirwana sejati. Kebangkitan garis keturunan pertama dari beberapa prajurit tidak cukup tinggi, tetapi tingkat kedua dapat membangkitkan garis keturunan tingkat yang sangat tinggi, dan dengan demikian melambung ke langit dan menjadi ahli yang terkenal di dunia. Bagi beberapa seniman bela diri, garis keturunan pertama yang mereka bangun memiliki tingkat yang sangat tinggi, tetapi garis keturunan kedua yang mereka bangun mungkin hanya 1 tingkat lebih tinggi dari yang pertama. Dalam hal ini, mereka perlahan-lahan akan menyusul, bahkan melampauinya. Secara umum, ada nama lain untuk garis keturunan tingkat 9. Itu disebut garis keturunan biasa. Cakra garis keturunan tingkat fana berwarna merah darah. Di atas garis keturunan biasa, ada tingkat garis keturunan lain, yang dikenal sebagai garis keturunan raja. Garis keturunan tingkat raja juga dibagi menjadi 9 tingkat.
Siklus meridiannya berwarna perak, dan tidak diketahui seberapa kuatnya dibandingkan dengan garis keturunan level biasa. Tidak peduli apakah itu kecepatan kultivasi atau peningkatan kekuatan tempur, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan garis keturunan biasa. Dikatakan bahwa ada jenis garis keturunan lain di atas garis keturunan raja, yang dikenal sebagai garis keturunan dewa. Namun, garis keturunan setingkat ini hanyalah legenda dan jarang terlihat di dunia. Kebangkitan garis keturunan kedua Duan Mulin sebenarnya adalah garis keturunan raja peringkat kedua. Benar-benar mengejutkan. Perlu diketahui bahwa kebangkitan garis keturunan kedua kebanyakan orang hanyalah garis keturunan biasa tingkat ke-9. Sangat sedikit yang bisa mencapai garis keturunan raja, 1 dari 10.000. Kekuatan garis keturunan tingkat Raja Duan Mulin meningkatkan auranya ke puncak. Tebasan pedang guntur matahari yang hebat. Duan Mulin meraung saat pedangnya menembus udara. Cahaya pedang yang tak terbatas terkondensasi menjadi matahari. Matahari ini 2 kali lebih kuat dari matahari sebelumnya. Bulan serigala perak melolong. Luming meraung, mendorong kekuatan jiwa binatang di tubuhnya hingga batasnya. Serigala perak raksasa lainnya muncul, melolong ke langit. Bulan purnama berwarna perak muncul, lebih terang dari sebelumnya. Ledakan. Sekali lagi, matahari dan bulan bertabrakan di langit. Cahaya tanpa batas memenuhi udara dan ruang bergetar tanpa henti seolah-olah akan meledak. Bunuh-bunuh. Duan Mulin meraung dengan ganas saat ki sejatinya yang kejam menyembur keluar terus-menerus. Namun, Luming juga mengedarkan kekuatan jiwa binatang secara ekstrim. Kaca-kacaci. Tubuh Luming terus-menerus mengeluarkan suara kacang yang digoreng. Tulangnya gemetar, ototnya menggeliat, dan darah merembes keluar dari pori-porinya. Dia berada di bawah tekanan yang terlalu besar. Kaisar Naga Abadi Chapter 186 Bahasa Indonesia. Bab 186, Kepala ditendang oleh keledai. Melahap. Luming mengendalikan meridian darahnya dengan sekuat tenaga dan melahap kekuatan robekan dengan sekuat tenaga. Kekuatan melahap yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya untuk mencegah dirinya meledak dari kekuatan jiwa binatang itu. Namun, setelah serangkaian pertempuran, tubuh Luming masih terluka parah. Gemuruh terus berlanjut, dan matahari serta bulan bersinar di langit. Mata semua orang tertuju pada 2 pemuda di langit. Kedua kepala sekolah Aula Macan Putih dan Aula Burung Vermilion berada dalam kebuntuan, dan tak satu pun dari mereka dapat ikut campur. Bas! Bas! Di langit, ada aliran cahaya yang terus-menerus, dan tetua berjubah perak muncul di udara. Pada awalnya, itu adalah para tetua berjubah perak dari The White Tiger Hall. Segera setelah itu, para tetua berjubah perak dari Vermilion Bird Hall, Azure Dragon Hall, dan bahkan Onyx Tortoise Hall muncul di langit. Ada lebih dari 20 tetua berjubah perak dari 4 akademi besar. Ledakan. Saat ini, matahari dan bulan di langit tiba-tiba runtuh, berubah menjadi energi dan menghilang di langit. Membunuh. Membunuh. Keduanya meraung pada saat yang sama, dan niat membunuh mereka melonjak seperti air pasang saat mereka menerkam satu sama lain. Energi pedang dan pancaran tombak menyapu langit, menembus udara dan membunuh. Keduanya terus bertarung di udara, dan pertarungannya sangat intens. Di bawah, Lu Yao menatap ke langit dengan bingung, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Luming, sampah yang dulunya lemah dan sakit-sakitan serta tidak bisa bercocok tanam, sebenarnya telah berkembang hingga tahap ini. Dia merasa sulit untuk menerimanya dan tidak dapat menerimanya. Itu hanya meminjam kekuatan eksternal. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Saudara Lin. Saudara Lin 100 kali, 1000 kali lebih kuat dari dia. Lu Yao terus memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Luming, kakak senior Luming, pada saat ini, Mulan, Feng Wu, Pang Xi, dan yang lainnya semuanya bergegas mendekat. Segera setelah itu, lebih banyak orang datang setelah menerima berita tersebut. Misalnya Zhang Muyun, Geng Duan, dan lainnya. Setelah dia bergegas, dia berdiri di samping dan menatap langit dengan kaget. Di udara, Luming dan Duan Mulin telah bertukar lebih dari 100 gerakan, tetapi masih sulit menentukan pemenangnya. Ayo kita serang bersama dan bunuh kecil itu Luming. Dia telah membunuh lusinan ahli dari keluarga Duanmu. Seorang tetua berjubah perak dari keluarga Duanmu meraung. Siapa yang berani?
Yan Lan berteriak saat pedangnya Qi melonjak ke langit. Para tetua berjubah perak lainnya di Vermilion Bird Hall juga melepaskan aura mereka dan bergegas maju. Yan Lan, Lu Ming telah membunuh seorang tetua sektenya. Dia telah melakukan kejahatan keji. Beraninya kamu melindunginya. Teriak Duan Mu Pojun. Penyebab masalah ini belum diklarifikasi. Saya yakin Lu Ming tidak akan melakukan hal seperti itu begitu saja. Pasti ada alasannya. Yan Lan tidak menyerah. Saya tidak peduli apa alasannya. Faktanya adalah bahwa Lu Ming membunuh sesama muridnya dan membunuh keluarga Duanmu. Cukup, dia harus mati hari ini. Suara Duanmu Pojun sangat dingin. Lalu kenapa kamu tidak mencobanya? Yan Lan dengan dingin berteriak. Kedua kubu sempat menemui jalan buntu. Sepertinya pertempuran sengit akan terjadi. Cukup, pada saat ini, suara tenang terdengar dari kedalaman sekte pedang mistis. Ia tidak marah, tapi memancarkan aura otoritas. Pemimpin sekte, ekspresi Yan Lan, Duanmu Pojun dan tetua berjubah perak berubah. Bas, bas, 4 sinar cahaya menembus kehampaan dan langsung muncul di langit di atas alun-alun. 4 sosok muncul. Pemimpin kelompok itu adalah Lin Sui, pemimpin sekte-sekte pedang mistik. Di belakangnya, ada 3 tetua berjubah emas. Saat pemimpin sekte pedang mistik muncul, dia mengerutkan kening. Dengan lambaian tangannya, kekuatan lembut dihasilkan dan menyembur ke arah Lu Ming dan Duan Mu Lin, yang masih bertarung. Serangan keduanya menghilang, dan tubuh mereka seperti terdorong ke belakang oleh sesuatu. Pemimpin sekte, tolong jangan hentikan saya. Biarkan aku membunuh ini. Duan Mu Lin meraung marah. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Kau adalah sampah yang terlalu percaya diri. Apa menurutmu aku akan takut padamu? Masih belum diketahui secara pasti siapa yang akan membunuh siapa. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu jenius? Di mataku, kamu hanya sampah. Lu Ming membalas dengan dingin. Hancurkan, saya akan membunuh kamu. Duan Mu Lin meraung. Cukup, pemimpin sekte-sekte pedang mistis berteriak pelan sekali lagi. Kedengarannya tidak berat, tapi bergema di telinga Lu Ming dan Duan Mu Lin seperti guntur. Ekspresi mereka berubah dan mereka tidak berbicara. Pemimpin sekte, Anda datang pada waktu yang tepat. Lu Ming, itu, pertama-tama membunuh lusinan orang dari keluarga Duanmu, kemudian dia dengan berani menyerbu ke Aula Macan Putih dan membunuh selusin ahli alam Grandmaster kita di depan semua orang. Dia bahkan membunuh ketua-ketua. Orang yang tercela dan gila harus mati. Saya mohon kepada pemimpin sekte untuk membiarkan saya membunuhnya dengan tangan saya sendiri. Duanmu Pojun membungkuk kepada pemimpin sekte. Duanmu Pojun, jangan coba-coba membuat tuduhan palsu di sini. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, mari kita cari tahu alasannya dulu. Yan Lan juga menangkupkan tinjunya sebelum dia menoleh ke Lu Ming. Lu Ming, menurutmu apa yang sedang terjadi? Bukankah kamu membunuh lusinan orang dari keluarga Duanmu? Ketika Yan Lan berkata, sebelum, yang dia maksud jelas adalah waktu sebelum mereka tiba di Aula Macan Putih. Tidak buruk, Lu Ming mengakuinya secara langsung. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh tempat menjadi gempar. Duanmu Pojun sangat gembira, sedangkan Yan Lan terkejut. Mulan dan yang lainnya tampak cemas. Master Sekte, lihat, Lu Ming sendiri yang mengakuinya, kata Duanmu Pojun. Aku mengakuinya, tapi apakah kamu tidak akan bertanya padaku di mana aku membunuh mereka? Lu Ming mencibir, saya tidak peduli di mana Anda melakukannya. Itu fakta bahwa kamu telah membunuh orang-orang keluarga Duanmuku. Hehe, Lu Ming mencibir. Dia tidak bisa diganggu dengan Duanmu Pojun dan berkata, ini keluargaku. Keluarga Lu dan keluarga Duanmu dipimpin oleh Lu Yunxiong untuk membunuh anggota keluargaku. Mereka bahkan mencoba membunuh ibu saya. Apakah orang-orang ini pantas dibunuh? Petik 2. Lu Ming tidak berbicara dengan keluarga Duanmu. Sebaliknya, dia berbicara dengan orang lain dari 4 kampus dan ketua sekte. Apa? Ada hal seperti itu? Semua orang terkejut dan menoleh untuk melihat Duanmu Pojun. Sialan, Duanmu Pojun, keluarga Duanmumu benar-benar memiliki kekuatan yang besar. Anda sebenarnya berani menyakiti keluarga murid Anda sendiri tanpa izin. Kamu lebih buruk dari binatang buas. Jika itu aku akan membunuhmu juga.
Rambut dan janggut Yanlan berdiri tegak saat dia menatap Duan Mupojun. Omong kosong. Lu Ming, kamu berbicara omong kosong. Anda memfitnah keluarga Duanmu. Kamu layak mati. Duan Mupojun berteriak dengan marah. Fitnah. Mayat murid Duanmu Anda masih tergeletak di keluarga Lu saya. Apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Lu Ming mencibir. Ekspresi Duan Mupojun agak tidak sedap dipandang saat dia berkata, kalaupun ada hal seperti itu, mungkin saja mereka telah mendengar rumor tersebut dan tersihir. Anda seharusnya kembali ke sekte untuk melaporkan situasinya terlebih dahulu dan sekte tersebut secara alami akan menyelidikinya. Namun, Anda bertindak sendiri dan membunuh mereka. Niatmu tercela. Hahaha. Lu Ming tertawa terbahak-bahak dan berkata, Duan Mupojun, maksudmu adalah kamu ingin aku mengabaikan hidup dan mati keluargaku terlebih dahulu dan membiarkan keluarga Duan Mumu membunuh orang-orang keluarga Lu dan ibuku sementara aku kembali untuk melapor terlebih dahulu, dan kemudian membuat keputusan. Apakah kepalamu ditendang oleh keledai? Atau apakah IQ-mu serendah itu? Petik 2. Suara menghina Lu Ming seperti badai yang menyebar ke seluruh tempat. Semua orang yang hadir tersentak. Lu Ming sebenarnya berani memarahi Duan Mupojun. Katakanlah kepala Duan Mupojun ditendang oleh keledai. Bukankah dia terlalu berani? Kecil, apa katamu? Duan Mupojun sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan wajah lamanya memerah. Kaisar Naga Abadi Chapter 187 Bahasa Indonesia. Bab 187, Bab 187 Penindasan. Hahaha, omelan yang bagus. Omelan yang bagus. Kepala orang tua ini sudah ditendang oleh seekor keledai. Yan Lan tertawa. Pemimpin sekte, Anda telah melihatnya sendiri. Anak ini tidak menghormati orang yang lebih tua. Jelas betapa rendahnya karakternya. Jika dia dibiarkan hidup di dunia ini, dia akan menjadi momok. Kita harus membunuhnya hari ini. Duan Mupojun berkata kepada pemimpin sekte. Pemimpin sekte-sekte pedang mistik mengerutkan kening. Lu Ming, tidak diragukan lagi, adalah seorang jenius terbaik. Bagaimana dia bisa meminta untuk membunuhnya? Namun, jika dia tidak membunuh mereka, bagaimana dia akan menjawab keluarga Duanmu? Pemimpin sekte, Lu Ming membunuh 35 ahli alam master, 15 ahli alam grandmaster, dan bahkan ketua-tetua alam grandmaster kelas 9. Orang-orang ini semua adalah elit dari sekte pedang mistik dan telah memberikan segalanya untuk sekte tersebut. Namun, mereka mati di tangan seorang murid junior. Jika kita tidak membunuh Lu Ming, aku khawatir hati kita akan menjadi dingin. Itu benar, pemimpin sekte. Bahkan jika orang-orang sebelumnya bersalah, selusin Grandmaster bela diri di belakang mereka hanya ada di sana untuk menjaga aula macan putih dan sekte tersebut. Dia dibunuh tanpa ampun. Lu Ming harus dibunuh. Beberapa tetua berjubah perak dari The White Tiger Hall juga melangkah maju. Mata semua orang tidak bisa tidak melihat ke alun-alun. Ada lebih dari selusin mayat tergeletak di sana, dan darahnya belum mengering. Yan Lan mengerutkan alisnya. Masuk akal jika Lu Ming membunuh orang-orang yang menerobos masuk ke keluarga Lu sebelumnya. Namun, sulit untuk menjelaskan situasi dengan 10 orang ini. Mereka menghentikan saya membunuh pembunuh sebenarnya. Aku sudah memperingatkan mereka, tapi mereka memintanya. Lu Ming berkata dengan dingin. Hahaha, sebuah lelucon. Lu Ming, menurut apa yang kamu katakan, jika pemimpin sekte menghentikanmu, kamu akan membunuhnya juga, kan? Duan Mupojun tertawa. Lu Ming mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Dia tidak bisa membantahnya. Masalah ini disebabkan oleh keluarga Duanmu Anda. Lu Ming juga berusaha melindungi keluarga dan ibunya. Di saat putus asa, dia menggunakan lebih banyak kekuatan. Ini adalah sifat manusia. Itu bisa dimaafkan. Dia tidak pantas mati. Kata Yan Lan. Yan Lan, kamu bertekad untuk melindungi Lu Ming, kan? Kata Duan Mupojun. Tidak buruk. Yan Lan berkata dengan tegas. Kalau begitu, ayo kita bertempur hari ini. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa melindungi Lu Ming. Duan Mupojun meraung. Ledakan. Aura Duan Mupojun dan Yan Lan meledak saat mereka bentrok di udara. Pemimpin sekte itu mengerutkan kening. Junpo, hentikan. Sebuah suara tua terdengar. Kemudian, dengan kilatan cahaya keemasan,
seorang lelaki tua berambut putih muncul di udara dengan tongkat. Orang tua ini mengenakan jubah emas. Jelas sekali bahwa dia adalah seorang tetua berjubah emas. Ayah, mengapa kamu keluar dari pengasingan? Duanmu Pojun berteriak kaget saat melihat lelaki tua itu. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua terkejut. Orang ini sebenarnya ayah Duanmu Pojun. Ini merepotkan. Yan Lan bergumam sambil mengerutkan alisnya. Di bawah, mata Mulan dipenuhi kekhawatiran. Ayah Duanmu Pojun, Duanmu Changhai, adalah kepala keluarga Duanmu sebelumnya dan kepala sekolah sebelumnya di Aula Macan Putih. Meskipun dia sekarang adalah tetua berjubah emas dari Sekte Pedang Mistik, budidayanya sangat menakutkan dan tak terduga, melampaui rata-rata tetua berjubah emas. Dikatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, dia telah berkultivasi dalam pengasingan untuk menerobos wilayah raja tertinggi. Salam, Ketua Tua. Semua orang dari keluarga Duanmu melangkah maju dan memberi hormat. Hai Tua, kenapa kamu keluar dari pengasingan? Apakah kamu perlu khawatir tentang masalah ini? Ekspresi pemimpin sekte itu sedikit berubah sebelum dia tersenyum. Duanmu Changhai tersenyum kering dan berkata, pemimpin sekte, jika saya tidak keluar dan berjalan-jalan, semua anggota keluarga Duanmu saya akan terbunuh. Ekspresi pemimpin sekte itu sedikit berubah. Dia tersenyum dan berkata, kata-kata Hai Tua terlalu serius, tidak perlu melakukan ini. Saya sudah mendengar tentang ini. Pertama-tama, keluarga Duanmu bersalah karena disihir. Namun, Lu Ming terlalu kejam. Dia tidak hanya membunuh mereka semua, tetapi dia juga pergi ke The White Tiger Hall dan membunuh lebih dari 10 Grandmaster bela diri. Hal ini tidak bisa dimaafkan. Dia mungkin terhindar dari kematian, tapi dia tidak bisa lepas dari hukuman. Saya menyarankan agar kita mengeluarkan dia dari sekte tersebut. Kata Duanmu Changhai. Tidak. Yan Lan maju selangkah dan dengan tegas menolak. Orang tua ini sangat licik. Setelah mengusir Lu Ming dari sekte tersebut, tanpa perlindungan sekte tersebut, mereka pasti akan mengirim orang untuk memburu Lu Ming. Mata Mulan dipenuhi kecemasan. Hai Tua, Lu Ming memiliki hati seorang remaja. Dia akan bisa melakukannya dengan mudah, tapi dia tidak boleh dikeluarkan dari sekte. Kata pemimpin sekte itu. Haha, pemimpin sekte, sepertinya kamu masih menghargai bakat. Namun, seperti yang Anda lihat, Lu Ming telah secara paksa menyatu dengan jiwa Raja Iblis. Sekalipun dia memperoleh kekuasaan untuk sementara, yayasannya lumpuh. Dia tidak lagi menjadi jenius tetapi cacat. Duanmu Changhai tertawa. Pemimpin sekte itu mengerutkan kening dan merenung. Bagaimanapun, keluarga Duanmu bersalah dalam masalah ini. Lu Ming hanya membalaskan dendam keluarganya. Banyak murid muda pasti berada di pihak Lu Ming. Jika mereka mengusir Lu Ming dari sekte seperti ini, banyak murid akan sangat kecewa. Melihat keraguan-raguan pemimpin sekte, wajah Duanmu Changhai menjadi dingin dan dia berkata perlahan, pemimpin sekte, keluarga Duanmu telah melakukan yang terbaik untuk sekte pedang mistik selama ribuan tahun, dan kami telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, banyak sekali orang kita yang dibunuh oleh seorang junior. Jika kamu tidak mengeluarkannya dari sekte, biarkan keluarga Duanmu pergi. Ledakan. Kalimat ini seperti petir, meledak di benak semua orang dan menimbulkan kejutan. Ini adalah sebuah ancaman. Duanmu Changhai mengancam pemimpin sekte dengan seluruh keluarga Duanmu. Tercela, tidak tahu malu. Pang Xi, Mulan, dan yang lainnya menggeram. Ekspresi pemimpin sekte juga banyak berubah. Dia menjadi sangat serius dan berkata, Hai Tua, kata-katamu terlalu berlebihan. Meskipun dia mengatakan itu, pemimpin sekte harus menganggapnya serius. Selama bertahun-tahun, keluarga Duanmu tumbuh semakin kuat. Hampir seluruh Aula Macan Putih telah menjadi wilayah mereka. Jika mereka kehilangan keluarga Duanmu, sekte pedang mistik pasti akan menderita pukulan besar dan kekuatannya akan sangat berkurang. Sebagai pemimpin sekte, dia harus menganggap ini serius. Sialan, orang tua ini. Yan Lan mengepalkan tangannya dengan erat. Duanmu Pojun dan murid-murid lain dari keluarga Duanmu mencibir dalam hati mereka. Mereka ingin melihat bagaimana Lu Ming dapat menghindari bencana ini. Bibir Duanmu Changhai membentuk senyuman licik sambil menunggu jawaban pemimpin sekte. Setelah merenung sejenak, pemimpin sekte itu menarik napas dalam-dalam.
Matanya berkilat saat dia melihat ke arah Lu Ming dan berkata perlahan, Lu Ming, meskipun ada alasan untuk ini, kamu sudah bertindak terlalu jauh dengan membunuh lusinan orang dari The White Tiger Hall. Mereka semua berasal dari sekte yang sama. Ini adalah kejahatan besar. Suara bermartabat pemimpin sekte itu bergema di seluruh area. Pemimpin sekte, kamu tidak bisa. Yan Lan meraung. Pemimpin sekte, apa salahnya Lu Ming membalaskan dendam keluarganya? Kejahatan apa? Mulan juga berteriak. Jika demikian, bukankah itu berarti keluarga Duanmu bisa membunuh keluarga kita di masa depan dan kita tidak bisa membalas dendam? Logika macam apa itu? Petik 2. Pang Xi juga meraung, suaranya menggetarkan seluruh adegan. Mata banyak murid berkedip-kedip. Jelas mereka setuju dengan pernyataan Pang Xi. Kurang ajar. Anda berani mempertanyakan keinginan pemimpin sekte. Kamu juga akan dihukum. Duanmu Po Jun meraung. Suaranya begitu keras sehingga ekspresi Mulan, Pang Xi, dan yang lainnya berubah. Kaisar Naga Abadi Chapter 188 Bahasa Indonesia. Bab 188, Bab 188 Meninggalkan Sekte. Duanmu Po Jun, apa yang kamu teriakkan? Apakah kamu akan menyerang juniornya? Yan Lan memelototi Duanmu Po Jun. Kepala sekolah. Lu Ming tiba-tiba berteriak. Yan Lan memandang Lu Ming. Yang lain juga melihat ke arah Lu Ming. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Yan Lan, terima kasih atas bantuanmu, Din. Kemudian, Lu Ming melihat ke arah Mulan dan yang lainnya. Kakak senior Mulan, Boulder, Feng Wu, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Saya sudah memahami ini. Lu Ming tersenyum acuh tak acuh. Maksud pemimpin sekte itu sudah sangat jelas. Yang dia maksud selanjutnya adalah dia pasti akan dikeluarkan dari sekte tersebut. Itu masih belum cukup. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Kekuatan. Itu semua soal kekuatan. Dia terlalu lemah. Jika dia begitu kuat sehingga dia bisa melampaui keluarga Duanmu, mengapa pemimpin sekte pedang mistik memiliki niat seperti itu? Mengapa dia dihukum? Bahkan jika keluarga Duanmu dihancurkan, pemimpin sekte pedang mistik tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Meskipun dia telah menunjukkan bakat yang tak tertandingi selama periode ini. Namun, itu hanya untuk saat ini. Bagaimanapun, dia masih muda. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Akankah itu seperti bintang jatuh, berkedip dan menghilang? Ada terlalu banyak contoh seperti itu di dunia. Terlebih lagi, Duanmu Lin juga seorang jenius yang tiada taranya. Dia telah membangkitkan garis keturunan raja peringkat kedua dan berhasil menembus alam leluhur bela diri pada usia 18 tahun. Dia bisa berharap untuk menjadi raja bela diri di masa depan. Di mata banyak orang, masa depan Duanmu Lin pasti akan lebih kuat dari masa depan Lu Ming. Secara keseluruhan, nilai dan bobot Lu Ming tidak seberapa dibandingkan dengan keluarga Duanmu. Itulah sebabnya pemimpin sekte pada akhirnya memilih keluarga Duanmu. Inilah kenyataannya. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya, lalu tersenyum tipis. Dia memandang pemimpin sekte dari sekte pedang mistik dan berkata dengan suara yang jelas, Pemimpin sekte Lin, hari ini, saya, Lu Ming, akan meninggalkan sekte pedang mistik. Suaranya tenang dan acuh tak acuh, menyebabkan hati semua orang bergetar. Lu Ming ingin mundur dari sekte pedang mistik. Lu Ming, kamu tidak bisa. Teriak Mulan, kakak senior Lu Ming. Pang Xi mengertakkan gigi, matanya terbuka lebar. Ai, Zhang Muyun, Geng Duan, dan yang lainnya menghela nafas. Banyak murid keluarga Duanmu yang tertawa. Senyum dingin muncul di wajah Duanmu Chang Hai dan Duanmu Po Jun. Kakak senior Mulan, batu besar, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Aku sudah mengambil keputusan. Daripada menunggu untuk dikeluarkan dari sekte tersebut, lebih baik dia menarik diri. Ai, pemimpin sekte Lin Sui menghela nafas panjang dan berkata, Lu Ming, saya, Lin Sui, jamin tidak ada yang berani menyentuh keluargamu lagi. Saya akan menjamin keamanan mereka selama 10 tahun. Penatua Yue, Lin Sui berteriak, orang tua ini ada di sini. Di belakang Lin Sui, seorang tetua berjubah emas menangkupkan tinjunya dan berkata, segera berangkat dan menjaga keluarga Lu di kota angin yang berapi-api selama 10 tahun. Pastikan keamanan keluarga Lu selama 10 tahun.
Bunuh siapa saja yang berani menyentuh keluarga Lu. Perintah Lin Sui. Ya Pak. Penatua berjubah emas menangkupkan tinjunya dan berubah menjadi aliran cahaya, menghilang ke langit. Mata tua Duanmu Changhai menyipit dan kilatan cahaya melintas di matanya. Ekspresi Duanmu Pojun agak tidak sedap dipandang. Jelas sekali bahwa tindakan Suelin adalah untuk melindungi keluarga Duanmu. Terima kasih, pemimpin Sekte Lin. Lu Ming melangkah maju dan menangkupkan tinjunya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia berterima kasih padanya dari lubuk hatinya. Dia mengkhawatirkan keluarga Lu dan ibunya, tetapi sekarang hal itu tidak perlu dilakukan. Dengan seorang tetua berjubah emas yang menjaga tempat itu, keluarga Lu akan aman selama 10 tahun ke depan. Lu Ming, aku telah mengecewakanmu. Sebagai pemimpin Sekte Pedang Mistik, saya harus berpikir demi Sekte Pedang Mistik. Lin Sui menghela nafas dan itu terdengar di telinga Lu Ming. Tentu saja, itu adalah transmisi suara, jadi tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Lu Ming mengangguk dan tidak banyak bicara. Kemudian, ia terbang menuju Yan Lan. Din, Lu Ming berterima kasih atas bantuanmu. Dia membungkuk. Lu Ming, kamu tidak perlu melakukan ini. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku masih bisa melindungimu. Kata Yan Lan. Lu Ming akan selalu mengingat kebaikan dekan. Lu Ming memberi hormat lagi dan pindah ke sisi Mulan. Lu Ming, kakak senior Lu Ming, Mulan dan yang lainnya memanggil satu persatu. Mata mereka dipenuhi amarah dan keengganan. Semuanya, tolong jaga dirimu di masa depan. Aku akan kembali menemuimu. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kakak senior Lu Ming, karena kamu meninggalkan sekte, aku akan pergi bersamamu. Saya tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Pang Si meraung. Batu besar, apa yang kamu bicarakan? Fokus saja pada budidaya Anda di Sekte Pedang Mistik. Dengan bakat yang Anda miliki, Anda pasti akan sukses di masa depan. Jangan mengecewakan orang tuamu. Lu Ming berkata, hatinya terasa sangat hangat. Di Sekte Pedang Mistik, hal terbaik yang dia peroleh adalah mendapatkan beberapa teman sejati. Tapi Yan, mata Pang Si memerah, dan tinjunya terkepal begitu erat hingga mengeluarkan suara pecah. Tapi apa? Berkultivasi dengan baik, kita pasti akan bertemu lagi di masa depan dan minum bersama. Lu Ming menepuk bahu Pang Si dan berkata dengan tegas. Pang Si mengertakkan gigi, lalu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Lu Ming, berhati-hatilah saat meninggalkan Sekte Pedang Mistik. Keluarga Duanmu tidak akan melepaskanmu begitu saja. Mulan memperingatkan. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Lu Ming mengangguk. Dia sangat jelas tentang hal ini. Dia dan keluarga Duanmu sudah lama berselisih paham. Tiba-tiba, Lu Ming tersenyum dan berbisik ke telinga Mulan, kakak senior Mulan, jangan lupa bahwa kamu masih berhutang hadiah padaku. Aku akan memintanya saat kita bertemu lagi nanti. Setelah dia selesai berbicara, dia bahkan mengendusnya dengan berat. Selama kamu masih hidup, semuanya bisa didiskusikan. Wajah Mulan memerah. Semuanya bisa dibicarakan. Apakah dia mengisyaratkan sesuatu? Jantung Lu Ming berdetak kencang. Lalu, dia tersenyum dan pergi. Lu Ming, hati-hati. Zhang Muyun melangkah keluar dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming. Lu Ming, hati-hati. Setelah itu, Ling Kong, Geng Duan, Zhuo Yirong, Cheng Fei Cheng, dan yang lainnya berjalan keluar dan menangkupkan tinju mereka ke arah Lu Ming. Haha, semuanya, hati-hati. Ayo kita minum bersama lain kali. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Masih ada waktu berikutnya kita minum. Lu Ming, aku akan membunuhmu. Mata Duanmu Lin dingin dan suaranya dipenuhi niat membunuh. Lu Ming berbalik dan menatap Duanmu Lin dengan senyuman dingin. Duanmu Lin, apakah kamu benar-benar berpikir kamu jenius? Aku, Lu Ming, bersumpah hari ini bahwa aku akan mengambil kepalamu dengan kekuatanku sendiri dalam waktu 2 tahun. Haha, sebuah lelucon. Dengan kekuatanmu sendiri, kamu tidak akan menjadi tandinganku seumur hidupmu. Duanmu Lin mencibir. Senyumannya penuh dengan penghinaan. Juga, kita akan lihat apakah kamu masih hidup. Liner, dia hanya berbicara untuk bersenang-senang. Dia secara paksa menyatu dengan jiwa Raja Iblis dan akan segera menjadi cacat. Dia sudah berada di ujung jalannya. Duanmu Pojun mencibir. Ah, benarkah?
Tunggu saja, Pak Tua. Saya telah membunuh lusinan orang dari keluarga Duanmu Anda hari ini, tapi saya pasti akan menggunakan tombak saya untuk melenyapkan keluarga Duanmu di masa depan. Dengan itu, Lu Ming melompat maju dan tertawa. Selangkah demi selangkah, dia berjalan di udara dan keluar dari sekte pedang mistis. Di bawah sinar matahari, punggung muda Lu Ming dipenuhi dengan keyakinan, tekad, pantang menyerah, dan semangat kepahlawanan seolah-olah dia telah bersumpah untuk menerobos surga. Adegan ini, momen ini, pandangan ke belakang ini, tertanam dalam di benak setiap orang yang hadir. Dia tidak akan pernah melupakannya selama 10, 20, atau bahkan seumur hidupnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 189 Bahasa Indonesia. Bisa mendominasi dunia, Lu Ming, aku yakin kamu akan baik-baik saja. Kamu akan menciptakan keajaiban dan meratakan keluarga Duanmu di masa depan. Mulan berkata dengan lembut. Adapun Feng Wu, dia melihat ke belakang Lu Ming dengan perasaan campur aduk. Pemuda ini, yang seumuran dengannya, telah bergabung dengan sekte pedang mistik dan berpartisipasi dalam penilaian bersama dengannya. Namun, dia telah menciptakan terlalu banyak keajaiban. Di masa lalu, dia memiliki perasaan khusus terhadap Lu Ming. Namun, dia menekan perasaan itu setelah Lu Ming meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Dia tahu bahwa jarak di antara mereka terlalu besar, dan itu hanya akan semakin besar di masa depan. Kakak senior Lu Ming, tinju Pangsi terkepal erat, dan matanya berkaca-kaca. Tubuhnya gemetar tanpa henti. Lu Ming, dunia ini tidak adil, tapi saya yakin Anda bisa mengatasi semua rintangan dan mengatasi semua rintangan. Nanti, aku akan menunggumu minum dan mendiskusikan Dao denganku. Zhang Muyun bergumam pada dirinya sendiri. Di sampingnya, Zhuo Yirong menggenggam tangan Zhang Muyun dengan erat. Lu Ming, Lu Ming. Lu Yao menatap punggung Lu Ming dengan bingung. Saat ini, dia tidak tahu kenapa, tapi hatinya dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Di satu sisi, dia membenci Lu Ming. Dia hanyalah sampah yang ditinggalkannya. Bagaimana dia bisa memiliki bakat setinggi itu? Dia bahkan telah membunuh ayahnya dan melumpuhkan kakak laki-lakinya. Di sisi lain, dia takut. Dia takut Lu Ming akan benar-benar membunuh keluarga Duanmu suatu hari nanti dan menghancurkan semua yang dimilikinya. Lu Ming, kamu harus pergi ke neraka. Akhirnya, Lu Yao menggeram. Pemimpin sekte-sekte pedang mistik, Lin Sui, menghela nafas panjang. Dia berbalik, maju selangkah, dan menghilang ke cakrawala. Duanmu Changhai melihat ke arah menghilangnya Lu Ming, mata tuanya yang suram berkilauan. Po Jun, pria ini terlalu luar biasa. Dia jenius yang langka. Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Aku tidak bisa tenang kalau dia belum mati. Duanmu Changhai dengan sungguh-sungguh berkata kepada Duanmu Po Jun. Hati Duanmu Po Jun bergetar. Ayahnya sebenarnya sangat menghormati Lu Ming. Apakah Lu Ming benar-benar ancaman besar? Jangan khawatir, ayah. Saya akan membuat pengaturan yang diperlukan. Duanmu Po Jun berkata sambil membungkuk. Itu bagus. Duanmu Changhai mengangguk dan maju selangkah, menghilang tanpa jejak. Kerumunan itu perlahan bubar. Namun, nama Lu Ming ditakdirkan untuk mengejutkan setiap orang di sekte pedang mistik setelah kejadian hari ini. Namanya akan terukir dalam sejarah sekte pedang mistik. Lu Ming meninggalkan sekte pedang mistik dan terbang ke kejauhan dengan kecepatan tinggi. Tidak lama kemudian, dia masuk ke hutan pegunungan. Saat ini, aura di tubuhnya menurun dengan cepat. Meskipun jiwa Raja Iblis sangat kuat, ia telah bertahan begitu lama hingga kekuatannya habis. Puff! Tubuh Lu Ming bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Serangan balik dari jiwa Raja Iblis terlalu kuat. Bahkan dengan garis keturunan pemakan roh, tubuhku hampir tidak tahan dan terluka parah. Lu Ming merenung. Pada saat ini, tulangnya sedikit retak, ototnya terkoyak oleh kekuatan yang kuat, dan lapisan tebal keropeng darah terbentuk di kulitnya. Namun, itu tidak seserius yang dibayangkan Duanmu Po Jun dan yang lainnya. Mereka mengira Lu Ming sudah lumpuh. Selama Lu Ming fokus pada penyembuhan luka-lukanya, dia akan pulih sepenuhnya dalam beberapa hari. Inilah keunikan garis keturunan pemakan roh. Lu Ming melihat ke arah sekte pedang mistik, matanya berbinar, pada akhirnya, itu semua karena aku terlalu lemah.
Keluarga Duanmu menggunakan seluruh keluarga mereka untuk menekan pemimpin Sekte Pedang Mistik. Saya bukan tandingan seluruh keluarga Duanmu. Tapi itu hanya untuk saat ini. Tidak lama lagi saya akan membuktikan bahwa saya sendiri dapat menekan seluruh keluarga dan seluruh kekuatan. Saya ingin menjadi lebih kuat. Dengan tombak di tangan, saya ingin mendominasi dunia. Itu adalah tujuan saya. Lu Ming mengepalkan tangannya erat-erat dan matanya dipenuhi tekad. Ada juga Qiu Yue. Aku tidak bisa mengucapkan selamat tinggal padanya kali ini. Jika dia mengetahui bahwa aku telah meninggalkan Sekte Pedang Mistis, aku bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Gadis itu mungkin akan menimbulkan keributan besar. Lu Ming merenung secara diam-diam. Lupakan, kita akan bertemu lagi pada akhirnya. Yang terpenting saat ini adalah menyembuhkannya. Dengan satu pemikiran, Lu Ming muncul di kuil tertinggi. Dia mengeluarkan pil penyembuh dan menelannya, lalu mulai menyalurkan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. 2 hari kemudian, luka Lu Ming telah pulih sebesar 80%. Ibu pasti khawatir kalau aku keluar kali ini. Saya harus pulang sekarang dan menemui ibu agar dia bisa merasa nyaman. Setelah itu, saya akan menuju ke ibu kota kekaisaran dan mencoba memikirkan cara untuk menyelamatkan ayah saat saya berkultivasi. Setelah merencanakan perjalanannya, Lu Ming meninggalkan kuil tertinggi dan menemukan sungai kecil di hutan. Dia mencuci darah dari tubuhnya dan berganti menjadi jubah hitam dan topi bambu. Dia meninggalkan hutan dan menuju kota angin yang berapi-api. Jubah hitam dan topi bambu adalah yang dia gunakan di masa lalu, dan disimpan di kuil tertinggi. Keluarga Duanmu tidak akan melepaskannya begitu saja, jadi dia harus berhati-hati saat pindah. Dia mengubah arah beberapa kali dalam perjalanannya ke kota angin yang berapi-api. Dia baru kembali ke keluarga Lu setelah 7 hari. Minger, kamu baik-baik saja. Itu hebat. Saat pertama kali melihat Lu Ming, air mata Li Ping mengalir dan dia memeluknya erat. Lu Ming mengejar Lu Yunxiong. Selama periode waktu ini, dia gelisah setiap hari, takut sesuatu terjadi pada Lu Ming. Ibu, aku baik-baik saja. Jangan khawatir, Lu Ming tersenyum. Untung kamu baik-baik saja, itu bagus. Li Ping terus menganggukkan kepalanya dan menatap Lu Ming dengan hati-hati. Setelah itu, dia mulai berbicara dengan Li Ping tentang situasi keluarga Lu selama beberapa hari terakhir. Sebelumnya, cabang kedua hingga keenam dari keluarga Lu semuanya telah menyerah kepada Lu Yunxiong. Namun, dia tidak menyangka Lu Ming akan kembali. Dia tidak hanya membunuh hampir semua orang yang dibawa Lu Yunxiong, dia bahkan mengejar Lu Yunxiong. Orang-orang dari cabang klan Lu ketakutan ketika mereka melihat para ahli tak terkalahkan tergeletak mati di halaman. Sulit dipercaya bahwa Lu Ming begitu kuat. Selama beberapa hari terakhir, dia gemetar ketakutan, menunggu kembalinya Lu Ming dan keputusannya. Setelah mengobrol dengan Li Ping sebentar, 3 tetua inti klan Lu yang tersisa datang untuk memberi penghormatan. Kami bertiga memberi hormat kepada Tuan Muda. Ketiga tetua inti membungkuk dan menyapa Lu Ming. 3 tetua, tidak perlu bersikap sopan. Lu Ming dengan cepat membantu ketiga tetua inti berdiri. Para tetua inti masih berdiri di sisi keluarga Lu dan Li Ping pada saat hidup dan mati. Hal ini membuatnya sangat tersentuh dan penuh hormat. Ketiga tetua inti memandang Lu Ming dengan kegembiraan yang tak terselubung di mata mereka. Lu Ming memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat dan mampu hidup kembali setelah mengejar Lu Yunxiong. Ini berarti keluarga Lu akan segera bangkit. Tentu saja mereka sangat gembira. Tuan Muda, pemimpin cabang dari cabang kedua hingga keenam sedang menunggu di luar. Kata salah satu tetua inti. Oh, lalu biarkan mereka menunggu. Ayo, 3 orang tua, mari kita minum teh dan ngobrol. Lu Ming tersenyum dan mengundang ketiga tetua inti untuk duduk. Kemudian, Lu Ming bertanya tentang situasi keluarga Lu dan rincian kunjungan Lu Yunxiong. Waktu berlalu dan 2 jam berlalu. Pergi, biarkan mereka masuk. Lu Ming menginstruksikan seorang pelayan wanita. Gadis pelayan itu menjawab dan keluar. Tidak lama kemudian, 5 pria paruh baya masuk. 5 pria paruh baya adalah master cabang dari cabang kedua hingga keenam. Mereka juga merupakan tetua klan Lu. Bawahan ini menyapa Tuan Muda. 5 master cabang buru-buru berlutut ketika mereka melihat Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 190 Bahasa Indonesia.
Bab 190, Bab 190 mengatur ulang keluarga Lu. Lu Ming duduk di kursinya dan menerima busur itu dengan tenang. Dia memandang mereka dengan acuh tak acuh dan mencibir, "Saya tuan muda Anda. Tuanmu adalah Lu Yunxiong, kan?" Kelima kepala cabang menjadi pucat, dan salah satu dari mereka berkata, "Tuan muda, Anda salah paham. Kekuatan yang dibawa Lu Yunxiong hari itu terlalu kuat. Jika kami melawan, kami pasti akan dimusnahkan. Jika itu terjadi, keluarga Lu akan benar-benar tamat." "Itu benar, Tuan Muda. Kami menyerah kepada Lu Yunxiong hanya karena kami ingin menyelamatkan hidup kami. Kami akan menunggumu kembali." "Oh, apakah begitu?" Lu Ming memandang beberapa dari mereka dengan senyuman tipis. Dia tidak mengatakan apa-apa tetapi mengambil cangkir teh dan perlahan-lahan menyesap tehnya. 5 master cabang saling memandang. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Lu Ming, dan mereka merasa tidak nyaman. Pada saat itu, Sekte Pedang Mistik sepertinya telah memberitahuku tentang kematianku, kan? Kamu masih menunggu kepulanganku. Mungkinkah kamu sudah tahu bahwa aku belum mati? Lu Ming bertanya dengan acuh tak acuh. Mereka berlima mulai berkeringat. Mereka saling memandang dan kemudian berkata, "Tuan muda itu sangat berbakat. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Kami menduga tuan muda itu belum mati, jadi kami menggunakan rencana itu." "Oh, jadi begitulah. Kalian semua sangat pandai sehingga kalian bahkan bisa membantu orang membaca peruntungan mereka." Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh dan terus meminum tehnya. Wajah 5 cabang master memerah, tetapi mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan tetap diam. Suasana seakan membeku seketika. Lu Ming menyesap tehnya, 3 tetua inti dan Li Ping tidak berbicara, dan 5 master cabang hanya bisa berdiri di sana, tidak berani bersuara. Lu Ming saat ini bukan lagi tuan muda yang tidak berguna di masa lalu. Kekuatan tempurnya tak tertandingi, dan budidayanya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Menghancurkan mereka sampai mati semudah menghancurkan seekor semut. Dia telah membentuk aura yang sangat kuat tanpa mereka sadari. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras di depan Lu Ming. "Aku sudah membunuh Lu Yunxiong." Tiba-tiba, suara Lu Ming terdengar. Apa? Tidak hanya 5 master cabang, tetapi 3 tetua inti juga terkejut. "Saya telah membunuh Lu Yunxiong di The White Tiger Hall. Jadi, jangan berpikir bahwa Anda akan beruntung. Inilah nasib mereka yang mengkhianati keluarga Lu." Lu Ming berkata dengan dingin. "Sisi Gu." Semua orang tersentak. Lu Ming sebenarnya telah membunuh Lu Yunxiong di The White Tiger Hall dan kembali hidup-hidup. Seberapa mampu dia? Mereka tidak dapat membayangkannya. Pada saat yang sama, 5 master cabang ketakutan. Mereka saling memandang dan berlutut bersama, "Tuan muda, kami benar-benar bodoh hari itu. Mohon maafkan kami. Kami dengan sepenuh hati akan membantu Anda di masa depan dan merevitalisasi keluarga Lu. Jika kita tidak taat, kita akan mati dengan mengenaskan. Kenapa aku tidak percaya?" Lu Ming memandang ke-5 master cabang dengan senyum tipis. Keringat dingin di wajah 5 master cabang menjadi lebih pekat, dan terus menetes. "Bagaimana dengan ini? Kalian semua bersumpah kepada roh jahat, dan aku akan mempercayaimu." Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. "Sumpah iblis batiniah." Ekspresi master 5 cabang berubah drastis. Yang disebut sumpah iblis hati adalah sumpah hati, menggunakan esensi darah sebagai langkahnya. Begitu seorang seniman bela diri membuat sumpah iblis mental, jika dia menentangnya di masa depan, akan sangat mudah bagi iblis mentalnya untuk bertindak selama kultivasi, dan dia akan mati karena penyimpangan ki. "Apa yang salah? Jika kamu tidak ingin bersumpah, aku tidak akan dengan nyaman meninggalkanmu." Suara Lu Ming menjadi dingin. Ekspresi ke-5 kepala cabang berubah drastis, dan mereka buru-buru berkata, "Kami bersumpah." Setelah itu, mereka berlima mengucapkan sumpah setan batin. Saat ini, Lu Ming tersenyum dan berkata, "Di masa depan, Anda akan tahu bahwa pilihan Anda benar. Sekarang, turunlah." 5 master cabang segera pergi. 3 tetua, kekuatan keluarga Lu telah sangat berkurang setelah melalui begitu banyak liku-liku. Namun, kualitas masyarakat lebih penting daripada kuantitas. Saya punya beberapa teknik budidaya rahasia di sini. Anda dapat mengambilnya dan mengolahnya. Ponsel Lu Ming bersinar. Setumpuk buku muncul di atas meja.
Teknik budidaya atau manual keterampilan bela diri. Petik 2. Ketiga tetua inti sedikit bingung. Mereka masing-masing mengambil sebuah buku dan membaliknya. Begitu mereka membukanya, mereka bertiga membelalak karena terkejut. Teknik seni bela diri tingkat atas tingkat kuning. Punyaku juga kelas kuning tingkat atas. Saya juga. Ketiga tetua inti berseru serempak. Tiga tetua, berikut adalah 5 set teknik seni bela diri tingkat atas tingkat kuning dan 10 set teknik seni bela diri tingkat rendah tingkat kuning. Anda dapat membawanya untuk dibudidayakan, atau Anda dapat memilih bibit terbaik di keluarga dan meneruskannya kepada mereka. Lu Ming berkata sambil tersenyum. 5 tingkat kuning tingkat atas dan 10 tingkat kuning tingkat bawah. Tiga tetua inti tersentak. Keluarga Lu hanya memiliki satu keterampilan budidaya tingkat kuning atas, yang dianggap sebagai keterampilan budidaya klan yang paling penting. Orang biasa tidak memenuhi syarat untuk mengolahnya. Klan Lu tidak memiliki banyak teknik seni bela diri kelas bawah tingkat kuning, hanya 6 atau 7 di antaranya. Sekarang, Lu Ming sebenarnya telah mengeluarkan begitu banyak panduan rahasia teknik budidaya sekaligus. Jika murid keluarga Lu mengolahnya, kemampuan mereka akan meningkat pesat dengan sangat cepat. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Tiga tetua inti berterima kasih kepada Lu Ming, tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Tidak perlu berterima kasih padaku, para tetua. Karena saya adalah Tuan Muda keluarga Lu, inilah yang harus saya lakukan. Kata Lu Ming. Di reruntuhan suku Donyi, Lu Ming telah memperoleh lebih dari 30 metode budidaya tingkat kuning dan teknik seni bela diri. Teknik bela diri ini tidak banyak berguna baginya dan hanya bisa dijual. Dia mungkin juga menjaga mereka tetap bersama keluarga Lu dan meningkatkan kekuatan mereka. Masih ada lagi. Lu Ming berpikir dan beberapa botol giok muncul di atas meja. Botol giok ini berisi beberapa pil obat. Ada yang bisa menyembuhkan luka, ada yang bisa menghilangkan racun, dan ada pula yang bisa meningkatkan budidaya seniman bela diri di alam pejuang dan bahkan alam master. Lu Ming mendapatkannya dari musuh yang dia bunuh. Mereka tidak banyak berguna baginya, tetapi mereka sangat berguna bagi sebagian besar seniman bela diri alam Meridian dan alam prajurit klan Lu yang sedang bangkit. Minum semua pil ini. Adapun cara membaginya, kalian yang memutuskan. Kata Lu Ming. Tuan Muda, Anda telah memberikan segalanya untuk keluarga. Bagaimana denganmu? Kata salah satu tetua inti. Ambil, aku tidak berguna untuk ini. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Baiklah, itu bagus. Kami akan mengambilnya. Kami pasti akan memilih murid yang setia kepada keluarga Lu dan membagikannya kepada mereka untuk meningkatkan kekuatan keluarga Lu. Kata sesepuh inti lainnya dengan penuh semangat. Mereka bertiga dengan hati-hati menyimpan pilnya. Li Ping sangat senang hingga dia tidak bisa menutup mulutnya saat melihat Lu Ming mengambil begitu banyak harta. Setelah tiga tetua inti menyimpan barang-barang itu, mereka mengucapkan selamat tinggal pada Lu Ming. Mereka terburu-buru untuk kembali dan berdiskusi bagaimana memanfaatkan harta karun ini dengan baik. Mereka tidak bisa membiarkan keluarga Lu meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin. Lu Ming tinggal di keluarga Lu selama 7 hari. 7 hari kemudian, Lu Ming memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada Li Ping. Dia tidak bisa bersembunyi di klan Lu selamanya. Ada beberapa hal yang harus dia hadapi. Selain itu, dia harus menyelidiki keberadaan Lu Yuntian sesegera mungkin. Di halaman istana utama, Minger, berhati-hatilah saat keluar. Li Ping tidak meminta Lu Ming untuk tinggal. Dia hanya mengingatkannya untuk berhati-hati. Ambisi seorang pria adalah melakukan perjalanan jauh dan luas. Terlebih lagi, seorang jenius seperti Lu Ming tidak akan terjebak di satu tempat. Itu hanya akan membatasi dirinya. Li Ping sangat menyadari hal ini, jadi dia tidak berusaha membujuknya untuk tetap tinggal. Ibu, jangan khawatir. Minger akan baik-baik saja, kata Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming merenung dan ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia berkata, Ibu, ada sesuatu yang ingin dikatakan Minger padamu. Lu Ming bermaksud memberitahu Li Ping bahwa Lu Yuntian mungkin masih hidup.